Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sahabat saya, teman baik saya dan senior saya, Bapak Basuki, para Dirjen, Sekjen, dan Irjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jaksa Agung Muda, Intelijen, dan jajarannya, para kepala balai besar, para balai di seluruh Indonesia, para kajati dan kajari seluruh Indonesia, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Bapak, Ibu, peserta koordinasi sosialisasi pengembangan pembangunan strategis yang saya banggakan. Jadi tugas kembali yang tadinya ditangani oleh TP4D kembali menjadi tugas fungsi pokok pengamanan pembangunan proyek strategis yang ada di masing-masing daerah dan juga di pusat. Di Kejaksaan Agung dipegang ada di dalam Direktur D. Kemudian di Kejaksaan Tinggi ada Intel dan ada Kasih D. Kemudian di daerah di Kejaksaan Negeri itu ada di pangan Kasih Intel. Ini proyek-proyek pengawasan pelaksanaan ini tetap berjalan tanpa merubah. Tetapi karena ini menjadikan suatu tugas pokoknya sudah pasti dan jelas, pengawasannya akan lebih mudah. Dan untuk itu kami minta pada para kajati, kajari, laksanakan tugas pokok ini. Pengamanan pembangunan strategis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis yang sejak tahun 2018 kami namakan Direktorat D telah melakukan berbagai pendampingan terhadap proyek strategis nasional dan proyek pendukungnya. Pada tahun 2019 Direktorat D telah melakukan pendampingan sejumlah 43 kegiatan pada 26 kementerian lembaga dengan nilai total kegiatan mencapai 26,9 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2020, Direktorat D total telah melakukan pendampingan terhadap 14 kegiatan pada 11 kementerian lembaga dengan total pagu kegiatan mencapai 167,6 triliun rupiah. Hadirnya Direktorat D dan pelaksanaan pendampingan ini pada dasarnya juga merupakan pemenuhan terhadap amanat Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di dalam penjelasan disebutkan kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bapak Ibu peserta koordinasi sosialisasi yang saya banggakan, pelaksanaan pembangunan strategis merupakan salah satu upaya yang serius dan masif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadirkan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan, akuntabel, terlebih dalam dana pembangunan yang dipakai berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau hutang yang dilakukan oleh negara. Hal ini juga dapat meningkatkan citra nilai pemerintah di mata masyarakat, bahwa pemerintah selalu bekerja demi kepentingan masyarakat. Pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan berupaya hadir dalam rangka sinergitas dan membantu mencari solusi atas hambatan, pencegahan korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.
Kiranya kerjasama ini dapat dilaksanakan secara optimal oleh Kejaksaan dan Kementerian PUPR demi kepentingan bangsa dan negara. Saya sampaikan pada para jajaran intelijen, para Kajati, para Kajari, laksanakan tugas yang mulia ini. Dan ingat, jangan coreng niat baik ini. Hindari perbuatan tercela. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan apabila saudara masih melakukan hal-hal perbuatan tercela, saya tidak akan segan untuk menindak kalian. Ini adalah untuk kepentingan bangsa. Bangsa ini membutuhkan kalian, membutuhkan dharma bakti kalian. Laksanakan. Dan berkaitan dengan tersebut, bagi kejaksaan ini, bersikaplah profesional dalam penanganan perkara. Jangan mencari kesalahan. Segera sampaikan apabila menemukan kesalahan. Sampaikan ke kejaksaan. Siap melakukan pendampingan tentunya apabila telah disampaikan masukan-masukan. Ini juga, saya juga ingin pada teman-teman di Kementerian PU, saya katakan begini. Kita akan melakukan pendampingan yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita akan sampaikan, akan ingatkan apabila ada hal-hal yang sedikit menyimpang. Apabila upaya pencegahan, menyampaikan aturan-aturan yang benar tetap tidak dilaksanakan oleh pelaksana, saya katakan pada teman-teman, jangan ragu untuk menindak dengan tegas. Artinya harus semua bersinergi, artinya kita harus sama-sama bahwa negara ini membutuhkan infrastruktur. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, bimbingan, perlindungan, agar melalui kepastian peran, tugas, fungsi masing-masing dimanapun berada, tidak dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.